Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para siswa kelas 10 Madi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan pembahasan at-tartibu bainal adillah. At-tartibu bainal adillah. Ya. Mengurutkan dalil-dalil. Jadi ada beberapa dalil diurutkan. Kalau diurutkan berarti dimulai dari mana yang diutamakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mana yang harus dijadikan nomor 1, mana yang harus dijadikan nomor 2 dan seterusnya. Inilah yang dimaksud at-tartibu bainal adillah. Mengurutkan dalil-dalil. Idza tafaqatil adillah as-sabiqah. Apabila dalil-dalil sebelumnya itu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apabila dalil-dalil ini telah sepakat ala hukmin dalam masalah hukum, awin farada ahaduhuma min ghairi mu'arid, atau salah satunya menyendiri tapi tidak ada yang menentangnya. Bagaimana caranya dalam hal ini? Wajib itsbatuhu, maka wajib menetapkannya. Ya. Jadi kalau dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas itu sepakat dalam suatu hukum atau salah satunya menyendiri tapi tidak ada yang menentangnya, maka wajib ditetapkan. Dan bila bertentangan, apabila dalil-dalil tersebut saling bertentangan, tapi kanal jamu baina wajibal jamu, tapi masih bisa digabungkan, maka bagaimana caranya? Wajibal jamu, wajib menggabungkan, ya. Jadi kalau saling bertentangan tapi masih bisa digabungkan, maka wajib menggabungkan, ya. Terus seperti itu. Wa lam yumkin al-jam'u umila binasri wa intamat syurutuhu. Apabila masih bisa digabungkan, maka wa lam yumkin al-jam'u, apabila tidak bisa digabungkan, umila binasri, maka yang dilakukan adalah menasah. Yang diamalkan adalah yang menasah. Intamat syurutuhu, apabila syarat-syaratnya telah sempurna. Jadi apabila tidak bisa digabungkan, maka yang berlaku adalah yang menasahnya apabila syarat-syaratnya telah sempurna, ya. Ya, itulah. Jadi tentang mengurutkan dalil-dalil, ya. Jadi saya anjurkan untuk antum sekalian yang menyimak kajian ini, yang mendengarkan kajian ini, usul fikih ini, untuk like ya, dan subscribe sebagai bentuk dukungan dari dakwah, karena ini adalah dakwah Islam, ya. Antum subscribe itu antum mendapat pahala, ya, karena sama-sama menyebarkan kebaikan, ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Itu seperti sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut. Wa illam yumkinu nasxu wajib tarjih. Apabila tidak bisa dinasah, maka wajib tarjih. Wajib mentarjih itu memilih pendapat yang paling kuat. Itu namanya tarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Fayurajjahu minal kitabi wa sunnah, ya. Maka apabila ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang ditarjih adalah apabila ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka yang ditarjih adalah satu, an-nassu 'ala zahir. Nas itu ditarjih atas dalil yang zahir. Nas itu berarti dalil yang seperti Al-Quran, hadis, ya, dan sebagainya. Jadi nas itu dalil yang sudah pasti itu ditarjih atas dalil yang zahir, ya. Nas ditarjih atas dalil yang zahir. Dalil nas ditarjih atas dalil yang zahir, ya. Kemudian az-zahir al-mawwal, dalil zahir ditarjih atas dalil yang ditakwil. Jadi kalau ada dalil zahir, maka dia ditarjih atau dipilih atau lebih diutamakan daripada dalil yang ditakwil. Kemudian wal mantuq wal mafhum, dalil yang mantuq, ya, yang terucap atas dalil yang bisa yang dipahami, ya. Dalil yang tersurat itu lebih ditarjih, itu ditarjih atas dalil yang tersirat. Wal mutsbit al nafi, dan dalil yang menetapkan itu ditarjih atau dipilih, lebih dikuatkan daripada atau atas dalil yang menafikan, ya. Itu seperti itu, ya. Wanakil anil asli anil mubki lahu, ya, yang mengutip dari asalnya itu lebih didahulukan atau itu ditarjih
daripada yang membiarkannya. Nah, lianna ma'an naqil ziyadatu ilmin, karena bersama yang menukil itu ada tambahan ilmu. Itu ya, jadi yang ditarjih seperti itu. Kemudian wal amul mahfuz, dalil umum yang dijaga. Maksudnya apa? Waladzi lam yukhassas, yang tidak ditaksis. Ala ghairil mahfuz, atas dalil yang tidak mahfuz. Jadi dalil yang umum tapi mahfuz itu ditarjih daripada ditarjih atas dalil yang tidak, dalil umum yang tidak mahfuz. Kemudian wa maka sifatul qabuli fi aktsar alamatunahu, yang sifat diterimanya itu lebih banyak itu ditarjih atas yang di bawahnya. Jadi misalkan ada yang sifat-sifat diterimanya itu lebih sedikit, maka dia itu lebih, ya dia yang lebih diterima ya berarti apa? Yang lebih banyak sifat-sifat diterimanya. Jadi kalau ada misalkan perawi nih, atau ada sesuatu, ada dalil ya, yang dia itu lebih banyak sifat-sifat untuk diterima, maka dia lebih dipilih, dia ditarjih atas dalil yang di bawahnya. Wasaibul kisah al-ghairi, pemilik kisah atas yang lainnya. Ya, jadi misalkan ada hadis diriwayatkan oleh Aisyah, kemudian ada hadis lain diriwayatkan oleh sahabat lain dan menjelaskan kasus yang sama. Dalam hal ini maka yang lebih dipilih adalah yang meriwayatkan dari yang diriwayatkan oleh pemilik kisah tersebut. Jadi yang lebih dipilih adalah yang diriwayatkan oleh pemilik kisah tersebut. Nah, misalkan ada kasus ini ya, Aisyah meriwayatkan, ada kasus ini sama, ini sahabat lain meriwayatkan, maka kalau kasusnya tidak Aisyah, maka yang lebih dipilih adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah karena beliau pemilik kisah. Kemudian wa yuqaddamu min al-ijma'i al-qat'i wal dhanni. Apabila ada ijma', maka yang didahulukan itu dalil qat'i daripada dalil yang dhanni. Jadi apabila ada dalil ijma', maka yang didahulukan itu dalilnya qat'i, ya. Seperti itu daripada dalil dhanni. Wa yuqaddamu min al-qiyas. Apabila ada qiyas, maka yang didahulukan apa? Al-jaliyyu al-khafi. Dalil yang terang, dalil yang jelas atas dalil yang samar. Apabila ada dalil yang jelas dan apabila ada qiyas yang jelas dan ada qiyas yang samar, maka yang lebih didahulukan adalah qiyas yang jelas. Ya, itu seperti itu. Ya. Demikian pembahasan ushul fiqh pada kesempatan kali ini ya. Kita membahas tentang mengurutkan dalil ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas dengan pembahasan judulnya Al-Mufti wal Mustafti. Mufti artinya orang yang memberi fatwa. Ini isim fa'il ya. Jadi mufti itu adalah isim fa'il. Dari fi'il madhi afta yufti ya. Wal Mustafti artinya orang yang minta fatwa. Nah, orang yang minta fatwa. Jadi bagi antum semua yang mendengar kajian ini ya, sarankan untuk bisa membantu ya channel dakwah kami ya dengan subscribe ya, untuk supaya bisa saling menyebarkan kebaikan ya. Itu seperti itu ya. Insyaallah channel ini akan terus berlanjut walaupun tidak kajian resmi, maka insyaallah akan dengan tema-tema keislaman yang lain ya. Ya, kita lanjut. Definisi al-mufti adalah al-mukhbir an hukmin syar'i. Orang yang memberitakan, orang yang mengabarkan tentang hukum syar'i, tentang hukum syariat. Ini namanya mufti, orang yang memberitahukan, orang yang menginformasikan tentang hukum syar'i. Wal mustafti wasa'il an hukmin syar'i. Definisinya adalah orang yang menanyakan tentang hukum syariat. Orang yang menanyakan tentang hukum syariat. Ini namanya mustafti ya. Jadi ada mufti, ada mustafti. Sekarang kita masuk ke syurutul fatwa. Syarat-syarat fatwa. Syarat-syarat boleh berfatwa itu apa saja ya? Syurutul fatwa. Syarat-syarat berfatwa. 1. Ayyakunal mufti 'arifan bil hukmi yaqinan. Mufti tersebut mengetahui hukum yang ditanyakan
secara yakin. Ya, jadi mufti tersebut mengetahui hukumnya secara yakin, al-dhann rajihan atau dugaan tapi dugaannya kuat. Ya. Itu seperti itu syarat pertama, ya. Jika tidak maka tidak boleh memberi fatwa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat tasawwur soal tasawwuran taman. Nah, memiliki gambaran tentang pertanyaan dengan gambaran yang sempurna. Jadi kalau dia ditanya tentang sesuatu, dia bisa memahami pertanyaan tersebut dengan sempurna, tidak setengah-setengah, ya, agar dia bisa memberi jawaban. Ini syarat yang kedua, ya. Ya, kalau sudah bisa memahami soal dengan baik, maka dia akan bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau soal yang ditanyakan saja tidak paham, maka tidak bisa menjawab, ya. Seperti antum ketika ujian juga begitu, tidak bisa menjawab pertanyaan karena tidak memahami soal dengan baik, ya, itu seperti itu. Yang ketiga, ayakuna hadi al-bal. Mufti tersebut ketika berfatwa dalam kondisi pikirannya tenang, tidak kalut. Jadi ketika dia berfatwa dalam kondisi pikirannya sedang tenang atau tidak kalut, ya. Liyatamakkana min tasawwuril masalah wa tatbiqaha 'ala al-ummatil 'ala al-tilati syar'iyyah. Jadi syarat ketiga itu adalah syarat ketiga adalah sang mufti tersebut terus pikirannya dalam kondisi tenang ketika berfatwa, ya, itu seperti itu. Itu syarat fatwa. Ya, ini tadi yang tiga ini adalah syarat-syarat bolehnya berfatwa, ya. Yushtaratu li jawazil fatwa syurut. Syarat-syarat bolehnya berfatwa. Dari syarat-syarat bolehnya berfatwa. Ini ada 3, 1, 2, 3. Sekarang syarat-syarat wajibnya berfatwa. Wa yushtaratu li wujubil fatwa syurut. Kalau tadi sebelumnya adalah syarat-syarat bolehnya berfatwa. Kalau boleh di sini kan berarti tidak wajib, ya. Kalau sekarang syarat-syarat wajibnya berfatwa. Syarat-syarat wajibnya berfatwa ada 1, wuqu'ul haditsa al-mas'ul anha, terjadinya peristiwa yang ditanyakan. Jadi kalau ada suatu kasus, ya, kemudian kasus tersebut ditanyakan, maka dalam kondisi tersebut wajib berfatwa. Ini bukan boleh lagi, wajib, karena harus diselesaikan itu kasus tersebut, ya. Jadi seperti itu, ya. Itu syarat pertama, syarat wajibnya fatwa. Kedua, syarat wajibnya fatwa adalah Allah yu'lama min halisail annahu ta'anud. Tidak diketahui dari kondisi orang yang bertanya bahwa tujuannya bertanya itu dia ingin menyulitkan atau mencari keringanan. Audor bi'ara'il ulama yang lebat, atau membenturkan pendapat para ulama satu sama lain. Nah, jadi ketika dalam kondisi tersebut maka wajib berfatwa selama si penanya tersebut tujuannya tidak untuk menyulitkan atau untuk mencari keringanan saja atau membenturkan pendapat ulama satu sama lain. Selama tidak diketahui demikian maka wajib berfatwa. Ketiga, syarat wajib berfatwa. Allah yatarattabu 'ala al-fatwa ma huwa aktsar minha dararan. Ketika fatwa dikeluarkan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ya, ketika fatwa dikeluarkan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, ya. Apabila dengan fatwa bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka wajib menahan diri dari fatwa, ya, seperti itu. Jadi syarat wajib berfatwa juga ada 3, ya. Kalau syarat boleh berfatwa ada 3, syarat wajib berfatwa juga ada 3, ya. Sekarang hal-hal yang wajib ada pada orang yang minta fatwa. Ma yalzamul mustafti. Hal-hal yang wajib ada pada orang yang minta fatwa. Jadi ketika orang minta fatwa, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, Ya, ketika orang minta fatwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Al-awwal pertama, ayurida bi istifta'il haqq wal amal bihi. Ya, permintaan fatwa tersebut itu tujuannya untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya. Jadi ketika minta fatwa tujuannya untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya. La tetap rukhas, bukan untuk mencari-cari keringanan itu seperti. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi
orang yang berfatwa itu harus tujuannya untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya ya. Kedua, Allah yastaftiya illa man ya'lam. Tidak minta fatwa kecuali kepada orang yang tahu, kepada para ulama, kepada ahlinya, kepada pakarnya ya. Jadi harus minta fatwa kepada ahlinya. Ya. Yang ketiga, ini saya ringkasin ya. Ayyasifah halatuhu wasfan shadiqun daqiqan. Ya. Dia menggambarkan kondisinya dengan detail. Dia menggambarkan kondisinya dengan detail. Misalkan mengatakan inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kami naik kapal ya, kami mengarungi lautan dan membawa air sedikit. Ya, apabila kami berwudu, kami kehausan. Apakah dalam kondisi demikian kami boleh berwudu dengan air laut? Nah, ini contoh pertanyaan yang menggambarkan kondisinya dengan detail. Ini contohnya seperti ini ya. Itu yang wajib pada orang yang berfatwa, yang orang yang minta fatwa ya. Hal-hal yang wajib pada orang yang minta fatwa nomor 3. Yang keempat, ayan tabiha lima yaqulul mufti. Memperhatikan jawaban dari mufti tersebut. Jadi ketika dia minta fatwa, dia harus memperhatikan dengan baik jawaban dari sang mufti, ya. Ya. Dan dia tidak pergi kecuali setelah mendapat jawaban dengan baik, ya. Itu seperti itu ya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan mufti dan mustafti ya. Ya, demikianlah pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.